Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Indah Rofita, NIM 462265 akan melanjutkan membaca materi dari kelompok kami, yaitu kedatangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori perkembangan Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat. Teori masuknya Islam dari Gujarat India ini dikemukakan oleh peneliti di Belanda, seperti Pisnapel, Snok, Huronje, dan Mukwate. Berdasarkan teori ini, diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana, Islam mazhab Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Lalu, orang-orang dari Gujarat membawanya ke Indonesia. Orang Gujarat sebelumnya telah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara, sehingga Islam pun sedikit demi sedikit menyebar di antara kaum pedagang. Inilah mengapa mazhab di Indonesia dan Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Syafi'i. Sementara itu, Mukwate menuliskan bahwa masuknya Islam di Gujarat ini diperkuat dengan adanya batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh di Pasai. Batu nisan model serupa juga dikemukakan di Semenanjung Malaya dan Gresik. Batu nisan ini memiliki kesamaan dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. 2. Teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Ulama Buya Hamka dikemukakan bahwa Islam berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa para kaum musafir atau kaum sufi. Kaum sufi ini pernah diungkapkan oleh A.H. Jones bahwa mereka sering mengembara ke tempat di dunia untuk mendirikan kumpulan atau tarekat. Buya menuliskan dalam bukunya Membongkar Kejumudan menjawab tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi bahwa Gujarat hanyalah tempat singgah sementara para pedagang Arab sebelum masuk ke Indonesia. 3. Teori Persia. P.A. Hussein di Jadiningrat mengemukakan teori kedatangan Islam dari Persia ini karena banyaknya persamaan budaya Islam antara Indonesia dengan Persia. Peringatan Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati syahidnya Hussein ini terdapat di kedua negara. Penggunaan ejaan membaca huruf Arab antara orang Persia dan Indonesia pun memiliki kemiripan. Selain itu, ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj juga memiliki kesamaan yang berkembang dalam bentuk puisi. Teori ini juga menunjukkan bahwa Islam Persia memengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut oleh Muslim Nusantara. 4. Teori Muslim Cina. Para pedagang Cina menjalin perkawinan dengan warga setempat, hingga terjadi perkawinan seorang perempuan Cina dengan Raja Brawijaya V yang kemudian melahirkan 6 anak bernama Jin Bun, atau lebih dikenal sebagai Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak. Karena itulah teori Muslim Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Ini bukan teori saya, tapi dituliskan oleh salah satu profesor Indonesia sekarang mengajar di Saudi, yaitu Profesor Al-Qurtubi, kata Budi Sugandi yang saat itu tengah menjadi kandidat doktor di Sources University Cina. Budi menjelaskan, pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Itulah hasil diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.